An-Nabil Ummi. Menarik ya, Nabi yang ummi. Saya mau nanya sama semuanya, kalau di Indonesia orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis tuh bodoh atau pandai? Kriteria orang pandai itu yang bisa baca, bisa nulis. Biasanya begitu kan? Sekolah. Jadi nggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Biasanya dibilang orang pandai atau bodoh? Bodoh. Kalau ada orang berbangga, anak saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ada nggak itu? Nggak ada. Anak saya itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nggak ada orang berbangga dengan tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi justru Allah membanggakan nabinya yang ummi. Nabiku ini nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Nabiku nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Makanya umat Islam jangan salah mengartikan nabinya bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Naudzubillah min dzalik. Nabi kita ummi, baca nggak bisa, nulis nggak bisa. Tapi pinternya paling pinter dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah terus kenapa Rasulullah dijadikan ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis? Maka kita harus tahu kultur orang-orang dahulu. Jangan disamakan dengan kita yang hidup zaman sekarang. Ya, jangan samakan dengan kita hidup zaman sekarang. Zaman sekarang ini orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jadinya bodoh. Zaman sekarang orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, jadinya bodoh. Kenapa? Karena orang sekarang itu daya hafalnya lemah. Semuanya harus dengan membaca, ya dengan membaca, dengan menulis, dengan mendengar. Tapi kalau orang dulu daya hafalnya kuat, daya hafalnya kuat. Jadi orang dulu itu tidak mengandalkan tulisan kecuali orang yang hafalannya lemah. Jadi yang nulis justru yang bodoh, yang nulis yang bodoh. Kalau yang pandai dia nggak akan nulis. Kenapa? Sekali dengar hafal. Nah kalau sekali dengar hafal, apa perlu nulis? Lebih utama mana, nulis di kertas sama nulis di hati? Beliau punya tulisan di dalam hati. Seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau nggak punya kertas. Nulisnya pakai apa? Tangan, kemudian ambil ludah, kemudian ditulis di telapak tangan yang sebelah kiri. Jadi itu tunjuk tangan kanan, nulisnya di telapak tangan sebelah kiri. Ada tulisannya nggak? Nggak ada, wong tintanya juga air ludah. Kata Imam Malik, ngapain kamu di belakang saya lihat kok gak khusyuk, justru mainan tangan begini. Saya bukan gak khusyuk, wahai Imam Malik. Terus kamu ngapain? Saya lagi menulis semua hadis yang engkau sampaikan di dalam hati saya. Ya anak muda, setiap ucapan harus dibuktikan. Setiap ucapan harus dibuktikan. Maka diulangi oleh Imam Syafi'i semua yang diucapkan Imam Malik selama majelisnya. Tidak ada satu koma pun yang terlewatkan. Nah ini ulama dulu. Ya, daya hafalnya sangat tinggi. Nah, Rasulullah SAW ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi jangan kita jadikan panutan dalam bab yang satu ini. Saya mau ikuti Rasulullah, nggak mau baca, nggak mau nulis. Wah, kacau nanti. Saya mau ikut Nabi saya. Nabi saya itu terkenal, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Iya itu Rasulullah. Kalau kamu niru bodoh, kamunya bodoh. Kalau Rasulullah memang daya hafalnya luar biasa. Jadi itu justru keistimewaan, ya keistimewaan. Makanya sama Allah dibanggakan. Ini Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Artinya EQ-nya luar biasa, daya hafalnya luar biasa. Nah, sekali dengar hafal, ya sekali dengar hafal. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, agar tidak timbul prasangka kalau Nabi bisa baca, bisa nulis, nanti ilmunya Rasulullah seakan-akan dari baca kitab. Dari baca kitab. Jadi Allah kasih tahu Nabi saya nggak bisa baca, Nabi saya nggak bisa nulis. Dari mana ilmunya kalau bukan dari saya? Nah itu buat orang percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini An-Nabi Al-Ummi.